kita kenalan dulu lah ya. Oke. Siapa tamu bincang bersama RRI kita sekarang ini? Ada Hilaria. Ini adalah salah satu selebgram di perbatasan yang lumayan sih. Tadi kita udah dengar sendiri berapa banyak ini followernya. Tapi kita ulang lagi. Oke. IG-nya berapa banyak sih followernya? 21.000 pengikut. Itu udah ngasilin uang belum sih? Kalau aku bikin IG tuh kayak gitu lah. Gitu ya. Kalau tergantung ya, kita pasang terima iklan atau enggak. Tapi kalau saya enggak, jatuhnya ke saya yang jualan, follower saya membeli gitu. Oh gitu. Iya. Oke, kita lupakan itu dulu. Kita bahas soal, karena ini kan selain juga selebgram juga seorang guru. Nah, Baik. gimana sih kamu menjaga tingkah laku di media sosial supaya saya guru loh, saya harus mencontohkan Iya. yang baik loh buat anak murid saya. Gimana tuh? Memfilter apa yang seharusnya saya sharing, itu pasti ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak terpungkiri bahwa saya kadang berpakaiannya juga tidak sepenuhnya tertutup. Ada kalanya kita mandi di sungai, mandi di kolam renang, mandi di riam pakaiannya mini, cuman tidak saya upload begitu. Kalau untuk konsumsi publik saya saring-saring. Apa yang mau direpostin juga kita perlu saring. Kan sejatinya berprinsip pada sharing is caring ya. Berbagi adalah peduli. Kalau udah membahas tentang kepedulian, berarti hal-hal yang baik dong yang kita share begitu. Seprofesionalnya saja saya aja mau posting yang layak untuk dikonsumsi siswa seperti apa, karena pasti mereka follow saya, udah pasti begitu. Oh iya. Oh, guru aku nih gitu. Iya. Cakep lagi kan. Terus murid-muridnya Begitu. banyak cowok nggak? Banyak. Terus ada nggak sih muridnya yang nakal gitu, misalnya Hai Miss gitu kan, saya muridmu loh gitu. Oh sering. Terus gimana tuh? Biasa sih, normal, karena saya guru SD ya. Jadi Oh, guru mereka, SD. iya, belum remaja ini Oke, anak-anaknya. tapi masih ada loh mungkin yang kelas 6 mengagumi ya Ada. sosok ibu guruku gitu. Cuman anak-anak di perbatasan sini yang saya didik masih di batas wajar begitu. Kalau Oke. komenan sosmed. Oke, terus kalau dengan 21.000 follower setiap hari posting nggak sih? Setiap hari pasti posting. Apa tuh makanan? Kalau aku tuh Iya, saya kalau malam buka sosmed, apapun yang muncul di beranda, kalau saya menurut saya menarik untuk dilihat, saya buka. Menarik untuk di-repost, saya repost, posting ulang begitu. Dan dagangan, iya, dagangan, baju yang saya sewain, jadwal bimbel yang mungkin bisa merekrut siswa baru, begitu. Oh gitu ya. Jadi lebih ke kayak edukasi, kemudian juga ada produk-produk ekonomi yang ditawarkan Iya, di betul, sana. betul. Tapi aku boleh tahu dong, dari sekian banyak platform media sosial, kenapa sih jatuhnya ke IG? Oke. Kalau dulu 2009 aku mulainya di Facebook, kemudian 2014 di Instagram. Itu akun aku satu-satunya sampai hari ini, yang akun pribadi ya. Ada fake account ya? Enggak, maksudnya akun bimbel. Oke. Akun jual baju ada juga. Kenapa lebih tertarik ke platform sosmed Instagram? Karena di situ saya rasa saya lebih berkembang ya. Kalau di TikTok jujur saya nggak main, mungkin kurang paham. Banyak sih benefitnya kalau saya tekuni secara detail sebenarnya. Cuman lebih tertarik ke Instagram karena merasa lebih nyaman dan udah lama juga dari tahun 2014. Teman-teman di situ jatuhnya teman-teman asli gitu. Oke. Yang saya ikutin itu wujud orangnya saya tahu. Udah pernah ketemu ya? Rata-rata yang saya ikuti ya, yang mengikuti saya enggak. Oke. Begitu. Wah. Jadi karena saling follow tadi dan kenal di dunia nyata juga, itu memudahkan saya untuk mengembangkan bisnis-bisnis kecil yang saya jalankan, kayak dagang, buka penyewaan baju, buka akun bimbel gitu. Oke, aku boleh tahu dong sebenarnya kalau menurut Hilary nih, Iya. media sosial khususnya IG ya itu memang punya benefit ya, punya keuntungan ya buat kita. Punya, pasti. Mm. Sebenarnya di platform media sosial apapun dia punya benefit yang banyak banget, begitu ya. Cuman kita fokus ke Instagram banyak. Contoh Seperti yang kita ketahui, menambah circle pertemanan, Oke. menambah wawasan udah pasti. Penunjang bisnis yang kita jabanin udah pasti. Kemudian
mempermudah komunikasi jarak panjang, udah pasti. Begitu kan? Dan banyak hal lain yang mungkin menurut orang lain jawab juga bakal saya setujuin gitu kalau bicara masalah benefit. Tapi ada image yang perlu dijaga nggak sih? Misalnya kalau di media sosial tuh, kamu brandingnya seperti ini gitu. Ngejaga itu nggak sih? Atau image-nya harus seperti ini gitu? Image yang harus dijaga di sosial media itu jatuhnya ke kita mau tidak jaga nama baik sih. Oke. Nah, yang kamu lakukan gimana nih? Kalau saya beda orang, beda isi kepala ya, beda pendapat. Kalau saya lebih hal-hal yang mungkin orang lain pandang kurang baik, mungkin nggak saya share, nggak saya posting, nggak saya tunjukin. Semua manusia tentu punya sisi yang dimana dia mau nampak ke publik, dimana dia nggak mau. Begitu. Yang saya nampakin ke publik yang diri saya yang saya izinkan orang lain untuk lihat, begitu. Oke. Iya. Artinya ada kendali atas Iya, media betul. sosial, atas apapun yang terjadi di media sosial. Nah, kalau menurut kamu, kalau sekarang nih banyak nggak sih orang-orang yang berpikir bahwa saya harus mengendalikan nih? Ada nggak seperti itu? Kalau menurut nih pendapatnya nih? Pasti ada ya. Puji Tuhannya teman-teman di lingkungan saya punya kendali yang baik dalam berselancar di media sosial, dan itu ngefek ke saya juga begitu. Tapi untuk orang-orang lain atau mungkin diri saya sendiri ketika pernah agak hilang itu juga mungkin pernah. Cuman harus ada sentilan di dunia nyatanya. Kamu kok posting gitu? Gitu loh. Siapa nih? Kemudian kita take down. Yang si ngingetin nih. Kamu nggak boleh loh posting itu. Kamu kan guru. Itu teman-teman kerja, rekan gereja, kadang teman ngopi. Mereka itu sebegitu aware-nya ternyata di media sosial itu pertemanannya enak ya. Nggak kayak yang kadang ada tuh yang aku lihat beberapa berita kayaknya kok horor sih pertemanannya gitu. Ini saling dibiarin aja, temennya ngeposting ini dibiarin. Kalau di kamu memang syukurnya di circle-nya memang circle yang selalu mengingatkan gitu ya. Syukurnya saya dapat circle yang demikian begitu. Itu semua orang dapat atau kita yang harus bijak untuk memilih? Kayaknya semua orang dapat, tapi dianya mau nggak bertahan di circle itu, gitulah yang positif itu. Biasanya kita lebih milih ke yang look luarnya good gitu ya. Padahal untuk bijaksana atau tidaknya dalam berperilaku dan bertindak dan bertutur kata, mereka kurang gitu. Tapi ada nggak sih yang kayak misalnya murid nih, karena kan guru juga kan, muridnya ngikutin nih gaya ibu gurunya nih di media sosial. Ada nggak kayak gitu tuh? Ada. Gimana? Apa sih yang diikutin sama mereka? Yang diikutin sama mereka biasanya cara kunci rambut. Krem kacamata. Cuman dia nggak yang minus ya, saya yang minus gini. Krem kacamata. Fashion gurunya diikutin gitu. Fashion gurunya di di tampilan media sosial diikuti sama muridnya. Iya benar. Itu gitu. Rasanya gimana sih bisa menjadi tren? Kalau dibilang trendsetter ya, bagi murid kita gimana sih? Saya lebih sukanya mereka ngikutin yang saya suka baca gitu. Atau saya suka jualan gitu. Saya lebih maunya tuh mereka ngikutin yang itu sebenarnya daripada yang atribut yang saya pakai di. Kenapa sih? Gitu. Kalau Hillary mungkin ngerasanya ini fashion ya. Iya. Tapi mereka ngikutinnya karena mereka ngefans gitu. Iya. Saya ngerasa saya pakai karena butuh. Kan pakai kuncir tuh panas. Kacamata minus. Ikutin dikirain tren gitu loh. Ternyata itu enggak kebutuhan. Kalau kamu punya kebutuhan. Iya. Kalau di mereka tren. Sebuah tren. Tapi coba nggak diomongin ibu gitu. Ibu ya kalau guru kalau sekolah ibu ya. Ya, Bu Guru begini karena tren gitu. Kamu Bu Guru begini karena kebutuhan. Bu Guru begini karena butuh. Kamu karena tren. Gimana nih ngingetin muridnya? Diingetin tidak cuman ketika mereka ngikutin saya di berbagai sisi kehidupan yang mungkin mereka rasa mereka tertarik buat ikutin, tapi nggak terlalu banyak kebermanfaatan yang ada. Kita secara umum aja sih nyampeinnya, nggak usah ikut-ikutan. Semua orang punya kebutuhannya masing-masing. Kalau orang beli sesuatu mereka butuh, kalian ikut-ikutan hanya karena ingin, tidak ada faedahnya
begitu. Lebih baik tekuni apa yang ada, potensi yang ada pada dirimu. Kamu butuh apa buat latihan? Lebih baik ngumpulin uangnya untuk hal-hal yang seperti itu. Itu ngomongnya kayak gitu ya kalau sama murid? Ya, saya ngomong sama siswa kelas 6 sama seperti mungkin Enak saya banget. ngomong sama Enggak, enak Ibu. banget sih, lembut banget kan. iya, iya benar. Gimana ya? Kalau ngajar kayak gitu ya? Iya. Oke. Saya nggak kurang bisa teriak-teriak ke siswa. Oh, jadi Iya. ngomongnya pelan Iya. gitu. Saya di sekolah kayak gitu, di les juga begitu. Aduh, enak banget deh. Tapi pernah nggak sih ngerasa capek gitu bermedia sosial? Capek bermedia sosial. Karena lama banget tuh ya, dari 2014 yang Instagram ya. 2014 sampai dengan hari ini 10 tahun 10 loh. tahun. 10 tahun media sosial. Itu kuota pakainya udah berapa banyak tuh? Uncountable. Kalau apa tadi pertanyaan? Capek nggak ya? Capek nggak? Nggak. Kalau saya pribadi nggak capek, karena nggak ada tuntutan. Heeh. Nggak ada tuntutan. Kemudian akun sosial media saya yang di Instagram ini nggak terikat sama siapapun, nggak Oke. terikat sama iklan apapun, begitu. Jadi nggak beban. Nggak ada capek. Tapi ada momen nggak ngerasa misalnya satu hari, ih males nih mau buka ini, mau buka IG gitu. Enggak, malah kalau mau dekat istirahat kita mainnya ke Instagram. Oke. Malah justru candu ya. Candu enggak, cuman dalam sehari kalau lagi berada di tempat yang jaringan internetnya bagus, pasti ada buka. Oke. Suka nama apa sih? Kalau aku boleh tahu. Instagram ya? Hiburan. Kalau hiburan saya nontonnya anak bayi. Anak bayi. Bayi. Banyak Oke. juga edukatif informasi yang bisa kita dapetin di situ. Kenapa nggak coba sekali lagi ya? Mungkin itu Iya. kecocok-cocokan ya. Kalau di TikTok tadi kerasanya bukan passionnya di Iya, sana betul. gitu ya. Tapi kalau kamu ngeliat pengguna media sosial lain dengan IG, yang agak lebih berbahaya tuh yang mana sih? Kalau sekarang kan media sosial katanya sih berbahaya ya. Berbahaya banget kalau kita kurang bijak Oke. atau memposting dengan tidak memikirkan resiko, berbahaya banget. Jadi supaya nggak berbahaya, kamu bisa bagi dong, share dong, apa sih yang secara kamu supaya nggak berbahaya buat diri kamu, buat keluarga, Baik. buat orang lain. Kayak gimana? Yang kayak tadi di awal sebelum kita mulai ya, aku bilang itu saring sebelum sharing. Kalau mau posting apa-apa dulu disaring dulu, layak apa enggak untuk ditonton halayak gitu loh. Yang kedua, kalau kita berprinsip sama sharing is caring tadi, bahwasanya berbagi adalah peduli, hal-hal yang menyangkut dengan kepedulian tentunya hal-hal yang bagus-bagus dong. Jadi kita nggak bakal nge-repost yang gak baik gitu. Kemudian mempertimbangkan resiko. Apa yang pengen kita posting kan pasti ada dampaknya. Siap nggak dengan dampaknya? Ada dampak dapat sanksi sosial, ada dampak gak disukain sama lawan, misalnya lagi lomba ya, begitu kan ada. Kalau siap dengan resikonya, posting aja. Karena yang nanggung resiko diri sendiri. Ini resiko-resiko yang gak melawan hukum ya, maksudnya yang sanksi sosial aja gitu. Boleh, menurut saya open minded aja. Cuman kalau kita siap nerima resikonya, posting aja. Kemudian juga manajemen waktu. Ini penting nih. Iya, manajemen waktu. Kalau full time scrolling sosial media terus tanpa tahu tujuan yang jelas, itu kan namanya menonton pekerjaan orang lain ya. Orang buat Kerjaan kita malah nggak ada gitu orang ya. buat konten kita nontonnya enak, yang dapat gaji penghasilan mereka. Kitanya lupa berkarya karena nontonin kerjaan orang lain. Itu banyak yang lupa loh. Banyak Itu sebenarnya nonton pekerjaan orang lain itu omelan mama saya ke saya waktu saya SD dulu. Kalau nonton TV dari pagi ketemu sore, nonton pekerjaan orang lain. Dan sekarang pas udah gede, saya orang main HP, scroll berhenti pas makan sama istirahat doang, nonton pekerjaan orang lain. Kemudian juga benefitnya ya, bukan benefit, hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain platform media sosial, punya tujuan. Oke. Soalnya kalau nggak punya tujuan cenderung ke sana sini, sampai lupa waktu tadi, jadi nyambung dia. Tapi kalau kita punya tujuan, misalnya saya mau lihat konten hiburan sebelum tidur misalnya 30 menit deh, maka di situ aja dia. Kalau udah. Atau saya melihat majalah Bobo misalnya ya, nontonin dia, oh udah cukup, udah nggak penasaran, udah keluar.
kemudian juga bermedia sosial dengan kondisi hati yang tenang itu penting banget. Karena kalau hati lagi nggak tenang, main sosmed, banyak hal yang bisa terjadi. Lagi emosi, ngetik makian. Wow. Lagi patah hati, ngetik cacian. Begitu kan, orang kan memandangnya pukul rata. Tersinggung, orang yang nggak ada kaitan sama kita tersinggung. Padahal kitanya luapin emosi di situ. Makanya pakai jiwa yang tenang gitu. Oke, jangan bikin story pada saat lagi galau gitu ya, intinya ya. Oke, terus apa lagi tuh biasanya tuh? Itu aja sih. Itu aja. Iya. Oke. Yang harus diperhatikan. Tapi kalau Hillary kayak kita ngeposting kita lagi berada di mana, kemudian situasi kan biasanya tuh suka tuh posting di story situasi lagi berada di mana, lengkap dengan gambaran videonya. Yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya aman nggak sih untuk kita para pengguna media sosial? Sebenarnya kalau bahas aman nggak aman, pasti nggak aman dia, karena terlacak begitu ya. Apalagi kalau kita posting di saat yang sama kita berada di lokasi tersebut. Nah, begitu. Jadi menyiasatinya dengan hari ini buat videonya, besok posting atau beberapa jam kemudian atau habis itu dikasih keterangan let post. Iya, let post. Lebih baik begitu sebenarnya ya. Baik. Hillary, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sudah ngobrol dan berbagi gimana sih bermedia sosial ala selebgram. Dan tentu kita pasti akan ngintip terus nih akun media sosialnya Hillary yang 21.000 itu, semoga nanti nambah ya. Amin. Karena kita juga pengen ngelihat nih ada jualan apa di sana, siapa yang bisa beli. Ya, ini aja lagi masak. Oh gitu ya. Iya. Jadi apa yang lagi masak kemudian langsung di-post kemudian supaya nanti orang-orang pada mesen. Kalau udah matang kita antar gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nanti kita tunggu juga menu-menu masakannya di Instagramnya. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat siang. Dadah.